Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardika Setia Firdaus, NIM 19010040081 dari PBSI 4B akan mempresentasikan bahan ajar saya yang akan digunakan dalam pembelajaran. Bahan ajar yang dipilih oleh saya yaitu berupa bahan ajar cetak. Salah satunya yaitu bahan ajar cetak lembar kerja siswa atau LKS. Bahan ajar cetak atau LKS mempunyai fungsi. Fungsi LKS yaitu yang pertama, meminimalkan peran pendidik, lebih mengaktifkan siswa. Yang fungsi LKS yang pertama ini meminimalkan peran seorang guru, yaitu seorang guru hanya menjadi pembimbing, pengawas ataupun pengevaluasi pembelajaran siswa. Siswa di sini dituntut untuk aktif dalam pembelajaran sehingga lebih paham dan lebih mendalami materi. Yang kedua, mempermudah siswa untuk memahami materi. Nah, dengan bahan ajar LKS, siswa akan lebih mudah memahami materi yang diberikan oleh guru. Guru memberikan materi, siswa dengan penjelasan sedikit atau penjelasan tentang inti-inti materi, nanti siswa akan lebih mendalami materi itu sendiri. Yang ketiga, ringkas dan banyak soal latihan untuk berlatih. Nah, di sini siswa dituntut untuk aktif dalam pembelajaran. Siswa LKS sendiri untuk melatih kemampuan otak siswa, yaitu melatih kemampuan daya pikir dan daya ingat dan daya paham pengetahuan tentang materi yang diberikan oleh guru. Yang keempat, memudahkan pelaksanaan pengajaran. Dengan LKS, guru dapat mudah dalam melakukan pembelajaran atau pengajaran. Guru hanya sebagai pembimbing ataupun pengawas ataupun pengevaluasi pembelajaran, yang nantinya siswa sendiri yang akan aktif dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu tujuan penyusunan LKS atau tujuan LKS. Yang pertama, memudahkan siswa berinteraksi dengan materi yang diberikan. Dengan LKS, siswa akan lebih mudah berinteraksi dengan materi yang diberikan oleh guru. Dengan cara yaitu memahami materi dan mengerjakan soal-soal latihan yang sudah diberikan oleh guru. Di sini siswa akan aktif dan akan lebih mendalami materi yang diberikan oleh guru. Yang kedua yaitu menyajikan tugas yang menguatkan penguasaan siswa terhadap materi. Dalam LKS terdapat tugas-tugas terkait materi yang ada untuk dipahami oleh siswa. Tujuannya yaitu siswa agar lebih mendalami materi yang diberikannya. Yang ketiga yaitu melatih kemandirian siswa. Yang keempat, memudahkan pendidik atau guru dalam melakukan pengajaran. Yang kelima, meningkatkan aktivitas siswa belajar. Dengan LKS, siswa akan dituntut untuk lebih aktif dan guru hanya sebagai pembimbing dan mengevaluasi ataupun pengawas pembelajaran siswa. Dengan LKS, siswa akan lebih mudah memahami materi, lebih mendalami materi, sehingga ilmu pengetahuan siswa dapat berkembang dan bertambah maju. Yang selanjutnya yaitu alasan saya memilih bahan ajar LKS. Yang pertama, mudah di-share melalui aplikasi apa saja. Dengan LKS, materi yang sudah disusun berupa LKS itu bisa di-share atau dibagikan melalui aplikasi apa saja. Misalnya dibagikan lewat grup WhatsApp dengan kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini. Karena kondisi pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan secara daring ataupun online. Nah, untuk selanjutnya yaitu LKS di sini berupa online atau LKS daring. Nah, di sini guru dapat mudah meng-share atau membagikan LKS yang ada melalui grup WhatsApp dengan siswa-siswa kelas yang ada.
Yang kedua yaitu biaya produksi relatif murah. Dengan LKS, biaya produksi LKS sendiri lebih murah karena hanya berupa beberapa lembar saja, beberapa halaman dengan berisikan materi pokok, materi inti, standar kompetensi, kompetensi inti dan kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi serta latihan-latihan soal yang ada. Dalam LKS hanya berupa isi tersebut, sehingga biaya produksi untuk mencetak bahan ajar LKS ini lebih murah. Yang ketiga, menggunakan komputer atau laptop untuk memproyeksikan bahan ajar LKS atau materi serta latihan-latihan soal yang di dalamnya. Dengan bahan ajar LKS, nantinya guru bisa memproyeksikan materi dan latihan-latihan soal melalui laptop ataupun komputer dalam pembelajaran, sehingga siswa akan lebih mudah memahami materi dan lebih mendalami materi dengan cara melatih mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di dalam bahan ajar LKS. Yang keempat yaitu berisi materi dan latihan soal agar siswa lebih mudah memahami materi. Yang kelima, lebih praktis untuk dibawa. LKS sendiri ini apabila dicetak atau berupa LKS bahan ajar cetak offline, ringan dan mudah dibawa di mana saja dan kapan saja, sehingga lebih praktis. Untuk selanjutnya itu komponen LKS yang saya buat. Yang pertama ada sampul atau cover. Di dalam sampul atau cover terdapat nama, nomor induk siswa, dan kelas siswa sebagai identitas kepemilikan LKS nantinya. Nah, di sini saya mengkhususkan LKS untuk kelas 10 semester genap pada materi kali ini. Tetapi LKS bisa juga untuk LKS bisa digunakan untuk semua kalangan, baik SD, SMP maupun SMA. Yang kedua yaitu ada komponen daftar isi. Di dalam daftar isi terdapat prakata, judul materi yang di dalamnya yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedua ada materi. Yang pertama ada materi yang saya ambil yaitu berupa materi teks eksposisi. Di dalam penjelasan materi, yang pertama ada pengertian teks eksposisi, yang kedua ada ciri-ciri teks eksposisi, yang ketiga ada jenis-jenis teks eksposisi, yang keempat ada struktur teks eksposisi, yang kelima ada kaidah penulisan teks eksposisi, yang keenam ada unsur kebahasaan teks eksposisi. Dan dalam daftar isi halaman selanjutnya yaitu berupa rangkuman materi. Di sini terdapat rangkuman materi dari keseluruhan materi yang ada dalam LKS. Yang selanjutnya itu ada latihan-latihan soal terkait materi. Yang selanjutnya daftar pustaka ataupun referensi yang digunakan dalam pembuatan bahan ajar LKS ini. Yang pertama yang selanjutnya itu ada prakata. Di sini prakata di sini yaitu berupa tulisan oleh seorang penulis sendiri. Pembuatan LKS ini yaitu dengan yaitu prakata di sini isinya yaitu isi tentang tulisan yang ditulis oleh penulis. Yang selanjutnya yaitu ada judul materi, dan di dalam judul materi terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi ini yaitu memahami, mengidentifikasi, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Ya, untuk selanjutnya bisa dibaca sendiri nantinya. Yang selanjutnya ada materi yang sudah saya jelaskan tadi. Dalam materi ada pengertian teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, jenis-jenis teks eksposisi, struktur teks eksposisi, kaidah penulisan teks eksposisi, dan unsur kebahasaan teks eksposisi. Yang selanjutnya yaitu ada ringkasan keseluruhan materi, yaitu ringkasan keseluruhan materi tentang teks eksposisi. Yang selanjutnya itu ada contoh teks eksposisi. Yang selanjutnya
ada latihan soal. Latihan soal di sini yang mengaitkan dengan materi yang tadi, yaitu materi tentang teks eksposisi. Latihan-latihan soal di sini yaitu berupa pilihan ganda dan esai. Pilihan ganda sendiri ada 10 soal dan esai sendiri ada berupa contoh teks serta ada 3 soal. Yang selanjutnya yaitu lembar penilaian. Di sini lembar penilaian berupa nilai yang ditandatangani guru dan nilai yang ditandatangani nilai yang dinilai oleh guru dan berupa paraf guru serta paraf wali murid sebagai bukti bahwa siswa itu telah mengikuti pembelajaran. Yang selanjutnya itu ada halaman daftar pustaka atau referensi yang telah digunakan dalam pembuatan materi. Ya, sekian presentasi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.